Sahabat cerdas, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira apa ya yang membuat titik didih larutan jauh lebih tinggi daripada titik didih pelarut? Yuk kita cari tahu. Halo sahabat cerdas, pada video kali ini kita akan belajar bersama Ibu Maryam tentang materi pertama yang akan kalian pelajari di kelas 12. Materi ini adalah sifat koligatif larutan. Nah, sebelum mempelajari lebih lanjut tentang sifat koligatif larutan, sahabat cerdas harus tahu dulu nih apa pengertian dari larutan. Agar sahabat cerdas lebih paham, sahabat cerdas bisa melihat gambar di samping ini. Misalnya, kita memiliki air sebanyak 100 ml yang ditambahkan 1 sendok garam. Setelah diaduk-aduk, kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana air sebagai pelarut dan mana garam sebagai zat terlarut, karena air dan garam telah tercampur secara sempurna. Maka campuran yang terbentuk ini disebut dengan campuran homogen. Campuran inilah yang disebut dengan larutan. Jadi, dari ilustrasi ini sahabat cerdas bisa paham ya, larutan itu adalah campuran homogen antara pelarut dan zat terlarut. Atau kita tidak bisa lagi mengidentifikasi mana pelarutnya dan mana zat terlarutnya. Sahabat cerdas paham kan? Nah, ternyata setiap larutan itu memiliki sifat yang khas. Sifat khas inilah yang disebut dengan sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan ada 4 jenisnya, yaitu kenaikan titik didih, penurunan titik beku, penurunan tekanan uap, dan tekanan osmotik. Tetapi sebelum membahas ini, sahabat cerdas harus tahu dulu apa maksud dari sifat koligatif larutan ini. Di awal tadi, kita sudah melihat gambar 2 zat, di mana zat pertama adalah pelarut air yang memiliki titik didih 100 derajat Celcius, sedangkan gambar kedua adalah larutan garam dengan titik didih 100,52 derajat Celcius. Nah, kalau larutan garam berarti terbuat dari apa ya? Ya, benar sekali, terbuat dari pelarut air dan zat terlarut berupa garam. Jika sahabat cerdas perhatikan, ternyata titik didih larutan garam lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murni atau air. Kenapa bisa lebih tinggi sih, Bu? Karena memang kenaikan titik didih ini merupakan salah satu sifat khas yang dimiliki oleh larutan yang kita sebut dengan sifat koligatif. Paham ya sahabat cerdas? Kenaikan titik didih suatu larutan bisa terjadi dikarenakan adanya zat terlarut yang ada di dalam larutan. Nah, hal ini sesuai dengan pengertian sifat koligatif larutan. Jadi sahabat cerdas, sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya dan tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya. Maksudnya,
sih, Bu? Maksudnya gini, sahabat cerdas. Jadi, apabila jumlah partikel zat terlarutnya semakin banyak, maka sifat koligatifnya juga akan semakin besar. Contohnya adalah larutan garam tadi ya. Misalnya, dalam 100 ml pelarut air, kita memasukkan garam sebanyak 10 gram. Nah, sifat koligatif yang terbentuk akan lebih kecil jika dibandingkan dengan larutan yang terdiri dari 100 ml air dan 20 gram garam. Paham ya, sahabat cerdas? Kesimpulannya, semakin banyak partikel zat terlarutnya, maka sifat koligatif larutan yang terbentuk juga akan semakin besar. Nah, konsentrasi atau jumlah partikel zat terlarut ini ternyata secara matematis dapat dihitung loh, sahabat cerdas. Cara menghitungnya terdapat 3 cara, yaitu yang pertama molaritas, yang kedua molalitas, dan yang ketiga adalah fraksi mol. Pengertian molaritas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Sedangkan molalitas adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. Sedangkan fraksi mol yaitu perbandingan jumlah mol suatu komponen larutan dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Rumus untuk menghitung molaritas adalah M besar sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Rumus menghitung molaritas adalah M kecil sama dengan gram per mr kali 1000 per P. Rumus untuk menghitung fraksi mol atau X adalah XA sama dengan Na per Na tambah Nb, atau XB sama dengan Nb per Na tambah Nb, di mana hasil XA tambah XB sama dengan 1. Demikian video pembelajaran kita kali ini ya, sahabat cerdas. Sahabat cerdas bisa mencoba mengerjakan evaluasi dari materi ini dengan cara klik link soal evaluasi yang ada di deskripsi. Terima kasih.